Ya Guru, izin menanyakan kembali. Dalam salah satu serada agama Hindu di poin keempat kan ada disebutkan bahwa kita harus percaya dengan adanya reinkarnasi. Tetapi dalam keyakinan lain, hukum reinkarnasi seperti apa yang kita yakini justru ditentang karena bagi mereka hidup itu hanya sekali saja hingga munculnya hari kiamat. Nah, selain ingatan di kehidupan lampau yang pernah diingat maupun keadaan deja vu, kira-kira apa hal lain yang bisa kita pakai sebagai bukti guna meyakinkan lagi bahwa dulu kita memang sudah pernah mengalami reinkarnasi? Karena walaupun sudah banyak ada bukti-bukti orang yang masih ingat kehidupan masa lalunya, orang yang memang sudah dalam ajarannya tidak meyakini adanya reinkarnasi itu sulit untuk mempercayainya. Hanya ruh yang pernah memakai sebuah badan akan tahu bagaimana cara menggunakan badan itu, betul nggak? Iya. Jadi contoh nih, tubuh kita ini, karena dulu pernah ada dalam kondisi di mana dia tidurnya di atas dahan, kalau jatuh ada pemangsa, maka terekamlah dalam DNA kita itu, yang terus bereinkarnasi DNA kita, kecerdasan DNA bereinkarnasi kepada generasi-generasi berikutnya, itu terbawa sampai sekarang. Jadi kalau kita tidur di atas dahan, kalau terguling ada pemangsa di bawah. Makanya sekarang kalau kita lagi tidur di tengah kamar, di tengah bed kita, pernah nggak kita merasa kayak mau jatuh gitu? Itu terbawa itu. Itu di DNA. Dulu kita pernah sebagai makhluk amfibi yang baru keluar dari lautan menuju daratan. Tiba-tiba harus mengubah alat nafas kita dari insang menuju paru-paru. Sehingga kita mengalami perubahan mendadak itu, akhirnya cegukan. Nah, itu kita bawa sekarang, cegukan kita. Nah, banyak hal itu. Contoh di begini. Kalau, kemarin saya cerita, kalau misalnya Mas Hendra lagi makan makanan yang sangat-sangat pedas, apa yang Mas Hendra ekspresikan? Apa ya suaranya muncul? Bener nggak kayak gini? Nanti kalau makan kecut gini ya, diajarin nggak kayak gitu ekspresinya? Lalu siapa yang menggerakkan tubuh ini untuk menggunakan tubuh ini untuk berekspresi seperti itu? Nggak tahu kan? Hanya ruh yang memang pernah dulu-dulunya mengalami itulah yang tahu. Kalau kecut kayak gini. Lalu siapa yang mengajari kita takut pada kecoa, takut pada tikus atau apa? Ya ingatan kita di masa lalu bahwa benda-benda ini pernah membuat kita sakit atau apa, terbawa itu. Nah, contoh nih lagi nih, contoh saya kasih tahu ya. Ada mobil produknya, jadi baru-baru keluar, ya, sama-sama keluar di tahun 2024, mobil apa merek A gitu misalnya. Dites sekarang, dites drive, yang satu 3 mobil ini, yang satu dinaikin oleh Schumacher, pembalap. Yang satu dinaikin oleh saya misalnya. Yang mobil yang ketiga sama mereknya sama, keluaran sama-sama. Yang ketiga itu dinaikin oleh orang yang baru belajar nyetir. Kalau suruh balapan yang paling jago pakai mobilnya siapa? Schumacher. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman pakai mobil. Nah, sekarang saya tanya, jauh di masa para nabi itu, tubuh manusianya sama apa enggak? Di tahun lahir yang sama itu sama nggak mobil tubuhnya? Sama. Tapi kenapa yang satu bisa jadi nabi, yang lainnya nggak? Yang satunya jadi guru, yang lainnya jadi murid yang nggak tahu apa-apa. Apa yang menyebabkan? Karena yang satunya roh berpengalaman, roh yang mateng. Itu fakta bahwa sang roh itu pernah berkali-kali masuk ke kendaraan yang lain. Makanya persis seperti yang diteliti oleh Dr. Michael Newton, yang melalui hipnoregresi tadi itu menceritakan bahwa di alam sana ada ruh-ruh yang memang ada ruh matang yang lahir. Makanya gini, kalau ada ruh yang muda, ini orang sama-sama anak, ini sama-sama orang kaya. Yang satu remaja kaya, diberikan Ferrari, dan naik mobilnya gimana? Ngebut-ngebutan enggak? Ngebut-ngebutan. Yang satu orang tua sama kayanya juga, dikasih mobil Ferrari, ngebut nggak dia? Slow aja dia, menikmati perjalanan sambil menikmati ini barang mewah gitu. Sama dengan ruh itu. Ruh ketika dikasih barang, ruh matang dikasih barang mewah tubuh manusia, dia gunakan dengan sebaik-baiknya.
Tapi ruh yang masih muda, belum berpengalaman, dikasih ruh tubuh manusia yang luar biasa ini, dia pakai ngapain coba? Pakainya sembarangan, pakai mabuk-mabukan, pakai madat, pakai berkelahi. Karena apa? Lagi seneng-senengnya gitu. Ya. Saya baru dapat anjing di pantai kan, adopsi kan. Anjingnya 4 bulan, namanya juga anabul kan, masih kecil kan. Apa yang dilakukan? Ngerusak sana sini, namanya anjing anak muda kan. Tapi kapan dia tua ya tentu diam aja dia gitu. Tenang aja dia. Nah, ruh-ruh tua itu tenang di dalam tubuh manusia, itu ciri-cirinya. Ruh muda itu penuh kegelisahan gitu. Apakah reinkarnasi hanya akan terjadi di planet bumi ataukah memungkinkan bagi roh itu untuk mengambil reinkarnasi di planet lain? Tetapi sebagai apa wujud mereka di sana kalau memang mereka bisa bereinkarnasi di planet luar bumi ini? Gini, bumi kita ini adalah satu planet di antara 7 planet ya, 7 atau 8 ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto nggak ikut sekarang. 8 ya, 8. 8 planet ini mengitari matahari kita, bintang terdekat kita, sangat kecil. Sementara ada bintang yang lebih besar lagi, Aldebaran, ada bintang apa lagi. Dan ilmu pengetahuan baru-baru ini sampai saat ini ya, mungkin lebih luas lagi, lebih besar lagi. Saat ini sudah bisa menghitung, memperkirakan hitungannya, ada 30 miliar triliun bintang, bayangin coba. Ada 30 miliar triliun bintang. Kalau satu matahari kecil aja ada 8 planet. Kita rata-ratakanlah satu bintang itu ada 1 planet. Jadi ada berapa planet coba? 30 miliar triliun planet. Lalu kita menganggap diri kita adalah satu-satunya penghuni di seluruh alam semesta tak terbatas. Bahkan kita di Bali aja segini banyaknya gitu. Indonesia segini banyaknya, dunia segini banyaknya, dan begitu dilihat dari atas, nggak ada tuh kita. Seberapapun kencangnya kita teriak, kita nggak kedengaran apa-apa gitu. Jadi betapa kecilnya kita bagi alam semesta ini. Dan betapa dimungkinkannya tempat-tempat lain ada kehidupan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kita lihat di bumi aja dah. Di alam material ini, ada makhluk material yang sangat padat, betul nggak? Sampai yang sebening kaca, seperti ubur-ubur, betul nggak? Pernah lihat yang seperti ubur-ubur? Jadi bahkan ada yang benar-benar lebih nggak kelihatan lagi, nggak kebaca gitu. Maka percayalah di alam bumi aja selalu ada dualitas. Ada makhluk yang dipotong mati, tapi ada makhluk yang dipotong bertambah banyak, kayak planaria. Ada makhluk yang bisa melihat, ada makhluk yang tidak bisa melihat. Dilahirkan memang tidak bisa melihat, karena dia nggak penting punya mata. Seperti ikan di dasar samudra, atau tikus tanah, dia nggak punya mata. Kenapa? Nggak penting dia punya mata. Dia pakai cara lain untuk melihat kehidupan ini dengan indera yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada makhluk material, maka pasti ada makhluk non-material. Pasti itu. Jadi kalau ada makhluk di bumi, maka ada makhluk di luar bumi gitu. Cuman bentuknya berbeda gitu.